Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Finuri Uliam Fida Akmalia. Saya dari Prodi D3 Akuntansi Politeknik LPP Yogyakarta. Hari ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan tugas mata kuliah pengantar akuntansi 1 saya yang dibimbing oleh Ibu Sri Purwati. Jadi yang akan saya bahas adalah materi mengenai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses pemutakhiran akun-akun tertentu sebelum dilakukan proses penyusunan laporan keuangan. Pada akhir periode akuntansi, banyak saldo akun di buku besar yang dapat dilaporkan tanpa perubahan apapun di dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, saldo akun kas dan akun aktiva tetap tanah biasanya jumlah yang dilaporkan di neraca adalah sama dengan saldo di buku besar. Apa sih fungsi jurnal penyesuaian? Fungsi jurnal penyesuaian adalah menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode dan menghitung pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Ada beberapa fungsi jurnal penyesuaian, antara lain: yang pertama, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang kedua, agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, agar akun-akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, menghitung setiap perkiraan nominal, perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Penyesuaian digolongkan menjadi deferral dan akrual. Kelompok deferral timbul dari pencatatan akuntansi yang dilakukan sehingga terjadi penundaan pengakuan suatu beban atau pendapatan. Yang kelompok akrual timbul dari keterlambatan pencatatan akuntansi sehingga perusahaan belum mencatat beban dan pendapatan yang menjadi hak dan kewajiban perusahaan. Selanjutnya adalah tipe dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah beban dibayar di muka, di mana pencatatan pada jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Yang kedua adalah depresiasi, di mana penjurnalannya beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Yang ketiga adalah beban yang masih harus dibayar, di mana dijurnalkan sebagai beban, misalnya bunga, terhadap utang bunga. Yang keempat adalah pendapatan yang masih harus diterima, yaitu berjurnal piutang pada pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang kelima, pendapatan diterima di muka dijurnalkan sebagai pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan praktek penyusunan jurnal penyesuaian. Ini adalah contoh soal ayat jurnal penyesuaian. Kita akan melakukan penjurnalan. Sekarang kita akan praktek sesuai dengan soal yang sebelumnya. Yang pertama, nilai saldo akun perlengkapan dalam neraca saldo berjumlah 1 juta. Pada akhir periode, jumlah perlengkapan yang masih ada sebesar 400.000. Jadi jurnalnya, pertama kita tulis tanggal 31 Desember. Keterangannya adalah beban perlengkapan sesuai penjelasan yang sebelumnya. Pada perlengkapan, besarannya adalah sebesar 1 juta dikurangi 400.000 sesuai dengan apa yang masih tersisa. Jadi bebannya adalah sebesar 600.000. Yang kedua adalah wesel tagih yang masih harus diterima atau piutang wesel sebesar 150.000. Jadi jurnalnya adalah piutang bunga pada pendapatan bunga.
sebesar 150.000. Nah, untuk jurnal-jurnal selanjutnya, teman-teman juga bisa melihat penjelasan yang sebelumnya dan melakukan penjurnalan sendiri. Yang ketiga adalah nilai saldo sewa diterima di muka menunjukkan jumlah sebesar 18 juta. Sewa berjangka waktu 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2017. Jadi, untuk penjurnalan yang ini kita harus menghitung dulu berapa sewa dibayar di muka, berapa beban sewa selama tahun berjalan mulai dari April sampai dengan Desember. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sebesar 9 bulan dengan besaran 18 juta per 12 bulan. Jadi, penjurnalan adalah sewa diterima di muka, dikredit terhadap pendapatan sewa. Adalah sebesar 13.500.000 yang sudah menjadi pendapatan oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah gaji dan upah karyawan yang belum dibayar untuk bulan Desember 2016 sebesar 2.400.000. Jadi, jurnalnya adalah beban gaji pada utang gaji sebesar 2.400.000. Selanjutnya, yang terakhir adalah nilai saldo asuransi dibayar di muka dan neraca saldo menunjukkan jumlah 2.400.000 sebelah debit. Asuransi tersebut digunakan untuk membayar dari tanggal 12 Mei dari tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 1 Mei 2017. Jadi, jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka adalah sebesar 1.600.000. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, ini dia hasil dari Jurnal Penyesuaian UD Cahaya Abadi periode 31 Desember 2016. Teman-teman bisa mempause video dan mengerjakan ya teman-teman supaya kalian bisa lebih banyak berlatih lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.